Pernah nggak sih lu ngerasa kerja udah makin keras, lembur tiap malam, gaji kayaknya naik, tapi pas akhir bulan kok duitnya kayak menguap gitu aja. Mau beli ini itu rasanya makin berat. Nah, kalau lu lihat berita hari ini, harga dolar resmi menyentuh angka 18.000 rupiah. Mungkin sebagian dari lu bakal mikir, ah biarin aja. Lagian gua kan hidup di Indonesia, belanja pakai rupiah, gajian pakai rupiah, nggak butuh dolar juga. Kalau mikir begitu, berarti pikiran lo kayak Pak Gemoy presiden kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Tapi sadar nggak, di detik lu dengar berita itu, nilai uang di dompet dan tabungan lu sebenarnya lagi dirampok secara halus. Hari ini kita bakal bongkar kenapa fenomena ini bikin lu makin miskin secara sistematis dan gimana caranya biar lu nggak jadi korban terus-terusan. Yuk kita bahas kenapa kita dirampok kan kita nggak pakai dolar. Oke, mari kita main logika sederhana. Kenapa dolar naik bisa bikin dompet lu boncos? Jawabannya ada di satu kata, impor. Analogi sederhana. Bayangin, lu suka banget makan tempe atau tahu. Tahu nggak kalau mayoritas kedelai di Indonesia itu masih impor dari luar negeri pakai mata uang dolar? Ya, dulu pas dolar 16.500 rupiah, pabrik beli kedelai seharga 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 16.500 rupiah. Sekarang pas dolar 18.000 rupiah, pabrik harus bayar 18.000 rupiah untuk barang yang sama. Bukan cuma tempe guys. Coba cek barang-barang di sekitar lu sekarang. Smartphone, laptop, komponennya impor. Bensin, minyak mentah kita banyak yang impor. Skincare makeup, bahan kimianya banyak yang impor. Jadi, ketika dolar naik dan nilai rupiah melemah, semua perusahaan yang butuh bahan baku dari luar negeri harus keluar duit lebih banyak. Biar mereka nggak rugi, tebak biayanya dibebanin ke siapa? Ya siap, ke harga jual yang lu bayar sebagai konsumen. Mungkin lu bilang, Bang, tapi warteg langganan gue harganya masih sama kok dari bulan lalu. Nah, disinilah taktik perampokan itu makin halus. Istilah kerennya shrinkflation. Lu nggak sadar harganya sama, tapi ukurannya dikecilin. Ciki snack, isinya makin banyak angin daripada keripiknya. Sabun shampoo, kemasannya makin ramping. Makanan warung, porsi nasi atau potongan ayamnya makin tipis. Jadi secara teknis, lu membayar jumlah uang yang sama untuk mendapatkan barang yang lebih sedikit. Nilai uang lu itu berkurang. Sekarang kita bicara soal lu yang rajin menabung. Lu bangga punya saldo 10 juta rupiah di bank. Lu merasa aman. Padahal lu lagi rugi bandar. Dulu punya uang 10 juta rupiah, lu bisa bawa pulang laptop spek E buat modal kerja. Sekarang pas dolar menyentuh 18.000 rupiah, angka di ATM lu emang tetap utuh 10 juta rupiah. Tapi pas lu bawa ke toko, uang yang sama cuma dapat laptop spek B alias turun kelas. Secara nominal nggak berkurang 1 rupiah pun, tapi daya beli lu digembosi. Numpuk uang cash di bank saat ini sama aja kayak naruh es batu di bawah terik matahari, mencair dan habis senyap tanpa lu sadari, angka di ATM lu nggak berubah, tetap 10 juta. Tapi daya beli dari uang itu yang hancur. Uang 10 juta lu di tahun ini nggak akan punya kekuatan yang sama dengan 10 juta di tahun lalu. Itu kenapa gue sebut ini perampokan tak kasat mata. Terus kita harus gimana? Pasrah? Ya jangan dong. Kita nggak bisa ngontrol nilai tukar rupiah, tapi kita bisa ngontrol kemana kita naruh duit. Ini 3 tips instan buat nyelamatin nilai uang lu. 1. Berhenti simpan uang cash. Terlalu banyak. Pegang uang tunai secukupnya aja buat dana darurat. 3-6 bulan biaya hidup. Sisanya amankan. 2. Pindahkan ke hard asset. Aset keras. Mulai lirik investasi yang nilainya cenderung naik atau bertahan saat inflasi. Contoh paling gampang dan aman buat pemula, emas digital atau logam mulia. Emas itu ibarat pelindung nilai dari hancurnya mata uang. 3. Investasi ke leher ke atas. Skill. Mata uang bisa turun, tapi keahlian lu nggak bisa inflasi. Belajar skill baru yang bisa menghasilkan income tambahan. Kalau bisa, skill yang bisa dapat bayaran pakai dolar sekalian, freelancer internasional, remote work.
Kesimpulannya guys, jangan cuma fokus nyari duit, tapi lu juga harus pinter jaga nilai duit itu. Dolar tembus 18.000 rupiah ini adalah alam keras buat kita semua untuk melek finansial. Jangan biarkan keringat kerja keras lu habis dirampok oleh keadaan ekonomi yang makin mahal. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, ya jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke temen atau keluarga lu yang masih hobi numpuk duit cash di tabungan biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay smart and stay safe.